Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Untuk kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Si Merah, Hantu Taiwan, yang diambil dari akun Twitter Rama Atmaja. Oke, gak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Cerita ini dimulai sejak Nunu TKW Taiwan bisa melihat keberadaan mereka yang tak kasat mata. Awalnya, Nunu bukan orang yang paham akan hal gaib. Tahun 2019 lalu, Nunu tiba di negeri Formosa. Hari itu masih teringat jelas di benaknya. Suka, duka, harapan, dan cita-cita yang masih tersimpan rapi di hati. Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa Nunu bisa melihat mereka? Awal kejadian ia bisa melihat mereka karena suatu kejadian yang tak bisa diceritakan, karena terlalu ekstrim. Tepatnya di pertengahan tahun 2017, ada yang bilang ke Nunu kalau ia ketempelan. Ada yang bilang juga kalau Nunu membawa benda yang sudah diisi sesuatu. Tapi, wallahualam, nyatanya ia tidak bisa menghindarinya. Entah itu sebuah musibah atau anugerah, itu tergantung sudut pandang kalian. Yang jelas ia menolak karena kaget. Hidup yang awalnya normal, sekarang penuh dengan ketakutan. Makan tak enak, waktu istirahat terganggu, bahkan sampai tidak bisa pergi ke tempat-tempat yang tadinya jadi favorit, semacam pantai atau curug. Butuh waktu baginya melatih ketakutan itu sendiri, dibanding mereka yang dengan santainya menampakkan wujud tanpa memberi kode. Ia pikir selepas pergi dari situ akan bebas, tidak akan melihat sosok menyeramkan yang tak kasat mata, tapi dugaannya salah. Di mana-mana nyatanya sama saja, bahkan sama jahilnya. Ada juga yang ekstrim, semacam bungkusan putih kumel alias pocong. Singkat cerita, hari itu tiba. Nunu di rumah majikannya, diantar penerjemah dari pihak agensi TKW. Di situ dijelaskan peraturan dan cara kerja menjaga pasien, karena kebetulan pasien yang ia jaga spesial kanker otak stadium 3 dan sudah tak ingat apa-apa, bahkan tak tahu dirinya siapa. Sampai tiba hari Selasa, Nunu harus membawa pasien ke rumah sakit untuk menjalani kemoterapi. Mereka pun berangkat menggunakan mobil milik bos. Setibanya di rumah sakit, mereka bertiga melalui proses administrasi yang tempatnya pun masih ramai dan biasa saja. Sambil menunggu pasien melakukan kemoterapi didampingi bos dan suster. Nunu diminta untuk menunggu selama 2 jam dan harap untuk memperhatikan pasien agar tidak mencabut selang obatnya. Sambil menunggu, ia sedikit mengantuk. Ya, maklum, menunggu memang sesuatu yang melelahkan. Di sana, si bos langsung memberinya sebungkus kopi saset untuk diseduh di sebelah lorong yang ada mesin pemanas air. Untuk pertama kalinya, ia menggunakan mesin otomatis itu. Dan, wong deso, otomatis bingung kan? Ditambah tulisannya tidak pakai bahasa Inggris, tapi dengan tulisan pagar atau tulisan Cina. Untung ada suster baik hati yang memberitahu cara pakainya. Setelah kopi terseduh, Nunu langsung mencari tempat duduk. Baru saja ia menyeruput kopi, ada sekelebat bayangan. Ia pikir bayangan orang lewat, namun ternyata gadis bergaun merah sedang berjalan menunduk tapi kakinya melayang, tidak menginjak lantai.
Wah, alamat bukan manusia ini, gumamnya. Langsung kembali masuk menemui bos dan bertanya, "Di sini apa susternya pakai baju merah?" Bosnya langsung tersenyum lalu menjawab, "Mana ada suster baju merah? Ada biru, putih, dan hijau. Tadi yang aku lihat pakai baju berwarna merah," seru Nunu. Seketika bosnya kebingungan dan Nunu langsung berujar, "Sudahlah, gak usah dibahas." Namun di dalam hati, apa yang aku lihat tadi? Aku masih bisa melihat hantu kah? Akhirnya ia langsung mencari di internet untuk mencari tahu jenis apakah hantu tersebut. Tapi belum ia ketik di ponsel, si bos bertanya, "Kamu sensitif? Kamu bisa melihat hantu?" Nunu hanya tersenyum sinis, tanda mengiyakan pertanyaannya. "Nanti kita bahas di rumah, jangan di sini." Malam harinya, bos cerita kalau yang Nunu lihat itu adalah arwah gadis yang meninggalnya tidak wajar, entah bunuh diri atau yang mendapatkan pelecehan seksual, kekerasan, dan sebagainya. Nunu diberi larangan, jika berpapasan tidak boleh menatapnya, karena hantu jenis itu paling sensitif terhadap orang yang peka. Karena dampaknya, mereka akan mengikuti. "Merinding," ucap Nunu setelah dengar penjelasan itu. Setiap hari Selasa ia ke rumah sakit. Namun kejadiannya tetap sama, yakni bertemu dengan sosok tersebut lagi dan lagi, di tempat yang sama pula. Sampai akhirnya pasien yang ia jaga meninggal dunia dan Nunu diharuskan pindah majikan. Ia senang karena terlepas dari sosok satu itu. Akan tetapi semuanya belum berakhir. Setelah 6 bulan bekerja di majikan yang lama, akhirnya ia dijemput agensi untuk pindah ke majikan yang kedua. Dan alhamdulillah baik sampai sekarang. 2021. Kejadian kedua pun dimulai. Di saat ia diajak bos ke sebuah restoran sabu-sabu ternama dengan mengendarai mobil. Setelah turun, Nunu membantu nenek. Ia mendorong nenek masuk ke restoran tersebut. Di tengah jalan ada sebuah wihara yang ramai sekali. Banyak orang yang sembahyang di sana. Di depan mereka, Nunu lagi-lagi dikejutkan dengan sosok besar dengan aksesoris yang besarnya melebihi kepala manusia dan dandanan yang ala-ala badut. Badannya hampir mirip dengan ondel-ondel khas ibu kota. Entahlah, makhluk apa itu. Karena yang ia lihat, sosok itu sedang menghirup asap dupa yang tertancap di tempat sembahyangan. Seketika bulu kuduknya berdiri sambil berucap dalam hati, "Astagfirullah, apalagi ini? Untung dia nggak melihat, bisa mampus aku." Akan tetapi Nunu tidak bertanya pada bos karena mereka tidak akan menjawab sosok itu dan masih jadi pertanyaannya sampai sekarang. Lanjut kejadian yang 3 di negeri Formosa. Ada sebuah mitos namanya bulan hantu, bulan ke-7 kalender Cina. Kalau di Indonesia bisa disebut kalender Jawa malam 1 Suro. Mungkin. Orang Taiwan mempercayai bulan itu adalah bulan di mana pintu neraka dibuka dan para arwah yang kelaparan di sana turun ke bumi mencari makan kepada sanak saudaranya dan bergentayangan di bumi. Maka dari itu, diwajibkan bagi keluarga yang masih hidup untuk menyediakan makanan bagi mereka melalui persembahan dan juga pesta barbeque. Di bulan itu pun mereka mempercayai mitos tidak boleh mengadakan pernikahan atau membeli rumah karena dipercaya adalah bulan membawa petaka. Sepertinya bukan hanya di Taiwan, tapi Cina, Hakka, Malaysia, Singapura juga banyak yang menganut kepercayaan itu, hanya saja berbeda nama.
Di bulan itu juga, mereka biasanya menyediakan kue bulan dengan berbagai macam rasa. Seperti biasa, malam itu bos menyuruh Nono membeli makan untuk nenek. Padahal hari sudah gelap, menunjukkan pukul 19.00 malam. Saat itu gerimis. Untuk mempersingkat waktu, ia jalan melalui sebuah terowongan yang memang sepi. Hanya jalan setapak yang digunakan orang biasanya membawa anjing jalan-jalan. Di situ ada beberapa tempat duduk sambil mainan HP. Dan tak lupa headset Bluetooth dengan iringan musik kesukaan menemani langkahnya. Tiba-tiba, Nono menemukan amplop berwarna merah yang biasa disebut angpau. Dalam hati, wah, kali saja dalamnya uang. Tapi samar-samar ia melihat sebuah benang merah sebesar benang wol terikat pada angpau tersebut. Dengan rasa penasaran, Nono ikuti kemana arah benang tersebut. Ternyata benang tersebut terkait ke jari kelingking seorang perempuan yang tengah duduk di sebuah kursi di balik tembok pembatas jalan dengan terowongan yang ia lewati. Ini bukan manusia pasti. Mukanya saja pucat seperti itu, gumannya. Karena jalanan sepi, ia pun langsung kabur. Takutnya sosok itu melihat Nono dan mengejarnya. Tapi untunglah sosok itu tidak mengejarnya. Nono bisa bernafas lega. Lalu sekembalinya ia ke rumah, tak sengaja ada yang posting seputar bulan hantu. Dan mitos di situ ternyata benar. Yang ia lihat itu bukanlah manusia. Karena sosok itu adalah hantu gadis yang arwahnya gentayangan karena belum menemukan belahan jiwanya, alias jomblo. Mitosnya, jika menemukan bungkusan itu lalu mengambilnya, arwah gentayangan tersebut akan otomatis menjadi pengantin orang yang mengambil bungkusan itu. Jika yang menemukan sudah berkeluarga, maka akan pisah, cerai. Tapi jika yang menemukannya masih sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa menemukan pendamping. Jones alias jomblo, ngenes sampai ajal menjemput. Ngeri kan? Untung gak aku ambil tuh, gumam Nono dalam hati. Pasti kalian bingung siapa yang menaruh bungkusannya. Jelas itu dari pihak keluarga si hantu yang kasihan sama mereka. Begitulah kira-kira. Jadi pesan Nono, hati-hati dimanapun kalian berada, karena mereka ada di mana-mana. Tetap hargai budaya tempat kalian tinggal, karena kita tidak tahu apa makna yang terkandung di dalamnya. Dan Nono pribadi banyak belajar di situ, saling menghargai adat istiadat antar sesama, agar mereka pun segan dengan kita dan balik menghargai kita. Karena Nono seorang muslim, ia tetap percaya dengan agamanya. Always Allah in my heart. Oke, sekian dulu ceritanya. Semoga dapat diambil pembelajaran dari kisah cerita ini. Nantikan cerita-cerita lainnya yang tentunya lebih seru dan horor. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.